Aku mengenal minuman, mengenal rokok, kenal seks bebas itu karena pacar aku itu. Jadi kan lagi ada di story itu namanya tempat buat kamu dapat bercerita serta ruang belajar untuk saling berbicara. Di sini kamu boleh menceritakan apa yang kamu ceritakan dan jangan menceritakan apa yang ingin kamu ceritakan. Oke? Nah, dan ada 3 topik nih yang bakal kita bawa. Topik pertama kita bakal ngajak kamu buat untuk sedikit bernostalgia. Dan pertanyaan pertama itu Nakal? Nakal bagi gue. Nakal itu Nakal ya. nakal. Melakukan sesuatu yang dilarang. Nakal bagi gue tuh banyak sih, tergantung. Gak semua nakal bisa dijudge nakal. Ngerti nggak sih? Nakal bagi aku tuh ketika aku nggak bisa menurut kata mama. Itu sih menurut saya kenakalan itu ada suatu sikap yang menimbulkan diri kita ingin mencoba suatu hal gitu, yang apa yang orang lain pernah orang dewasa lakuin gitu, kita juga ingin lakuin itu dengan dasar penasaran sih sebenarnya. Nakal mungkin menurut orang lain beda-beda ya. Tapi menurut gue nakal itu adalah sebuah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang. Artinya itu adalah sebuah tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. Kalau buat aku, nakal itu melakukan sesuatu yang menurut orang buruk. Yang menurut lu baik ketika lu lakukan, bisa aja orang ngejudge lu nakal kan. Nah bisa kayak gitu. Maksudnya kayak gue kalau nakal mungkin ini menurut pandangan gue ya. Menurut gue orang nakal tuh kayak ngelanggar peraturan. Entah ngelanggar peraturan di rumah, di luar, di lingkungan. Itu yang menurut gue nakal. Untuk nakal tuh ya menurut saya bisa diaturkan sebagai waktu yang lebih tepatnya bagi remaja ya. Karena kenapa? Kalau misalkan di remaja saat ini tuh mereka nakalnya ya nggak tahu aturan. Misalkan contoh kecil, azan. Kita dengar azan nih. Pasti di suatu sisi lain mereka ngerti ini saatnya sholat. Kalau enggak ya kalau udah sholat ya pulang. Karena emang ini lingkungannya lagi seru, lagi asik, lagi banyak teman-teman juga, sampai mereka lupa dengan akan semua waktu tersebut. Ini membuat yang nggak baik, tapi setidaknya wajar menurut orang gitu. Nakal tuh ngelebihin batas kayak sewajarnya gitu. Ketika misalnya aku bilang ke mama gak akan ngelakuin hal yang gini, tapi tetap aku lakuin di belakang mama. Menurut aku tuh nakal sih. Nakal buat aku, sebenarnya nakal tuh identik sama hal yang buruk ya. Kebanyakan orang nakal itu ada buruknya. Sebenarnya ada baiknya juga. Baiknya mungkin karena bisa gaul yang kayak biasa kita di rumah. Tapi karena hal yang nakal, kita jadi bisa kenal banyak orang. Cuma ya dalam perspektif hal yang buruk, itu sih kalau nakal buat aku. Ada lagi misalkan di WhatsApp atau di SMS sama orang tua misalkan. Lebih kecilnya orang tua ya. Kak lagi di mana? Lagi di rumah teman. Oke, masih jujur. Mau pulang jam berapa? Mungkin sebentar lagi sekitar 15 menit. Udah 15 menit kan biasanya keasikan ngobrol. Nah, udah keasikan ngobrol, lupa waktu. Itu udah masuk ke nakal sebenarnya dia. Tapi nakal yang masih batas wajar. Adapun batas yang tidak ada batasnya. Nakal yang tidak ada batasannya. Jatuhnya itu lebih masuk ke kriminal, atau jatuhnya itu lebih bahaya. Itu sih. Ya intinya nakal deh karena ingin mencoba. Kalau menurut aku, saya. Menurut gua lebih ekstrim daripada waktu gua kecil. Lumayan buruk ya. Menarik soalnya lihat kenakalan remaja di luar sana agak kelewatan batas ya agak barbar. Menurut gua itu udah bisa dibilang bahaya banget sih buat anak-anak remaja di luar sana buat dapetin pengalaman nakal kayak gitu, dan seharusnya ada tempat yang bisa menyaring anak-anak itu agar lebih baik ke depannya. 2020 udah masuk ke era digital yang lumayan gede. Jadi nggak kayak zaman dulu kalau nakal ya banyak orang yang nggak tahu lah gitu. Maksudnya ya nakal ya udah cuma mereka yang melakukan dan temannya.
Cuma sekarang tuh banyak kayak di upload yang gitu, jadi seperti yang menyombongkan kenakalan mereka, jadi ya buat apa gitu. Jadi sekarang jelek banget. Kalau menurut aku, karena sekarang kan zamannya juga udah beda ya, jadi mungkin kenakalan menurut aku tuh karena seseorang itu lagi di masa atau fase dia itu apa ya, kayak mengikuti pergaulannya gitu. Over menurut aku. Over. Kayak contohnya ya, kayak anak-anak kecil sekarang menggunakan suatu sosial media, tapi menurut aku terlalu berlebihan dan cara gaulnya mereka juga ya kurang baik. Mereka yang gaul dengan mereka yang di atas mereka, cuma kayak mereka tidak bisa memporsikan itu. Kalau kenakalan remaja sih tergantung cara pandang juga sih menurut. Jadi kan kalau misalnya ada nih umur yang seumuran sama aku 19 tahun, kalau ngerokok tuh hal wajar ya kan. Dan setuju sih, asal ulah pas kerkolot. Pendapat saya tuh kenakalan remaja itu emang suatu hal lumrah yang dialami oleh setiap remaja sih dengan dasar penasaran itu. Tapi menurut gue waktu zaman gue kecil tuh nakalnya nggak separah yang sekarang gitu. Maksud gue nakalnya tuh udah di luar batas anak kecil gitu. Ya gue nggak tahu itu salah lingkungan atau salah orang tua nggak ngedidik dengan baik atau emang bener salah si anaknya sendiri. Gue nggak tahu. Kenakalan remaja teh gara-gara si remajanya teh ingin mencoba sesuatu hal yang baru yang belum saatnya mereka bisa lakukan. Itu tuh ngeganggu kayak gini loh, ada saatnya orang-orang itu berkecimpung di bidangnya masing-masing, kayak misalkan demo kemarin. Menurut orang anak-anak SMA ikutan demo kayak gitu enggak banget sih. Mereka itu belum tahu apa yang mereka harus perjuangin, mereka itu cuma ikut aksi ricuhnya doang. Pengalaman sendiri juga sih ya, dulu waktu pertama ditato, pertama ngerokok, pertama minum, ya itu karena pergaulannya aku yang salah, terlalu bebas dan terlalu ke bawah-bawah sama orang-orang baru, jadi gampang dicuci otaknya. Mungkin anak-anak sekarang juga ngalamin hal-hal yang sama sih kayak aku. Terus tentang misalnya aku punya pacar gitu, aku lakuin hal yang lebih dari batasnya gitu, kata orang tuh hal wajar gitu, tapi kan tergantung sama orang yang mandangnya kayak itu tuh zina, itu tuh gak boleh lo lakuin, yang boleh segitu kan tergantung lebih ke cara pandang, bener gak sih? Ya gak sih? Gimana dong? Banyak sih selama hidup gue di sini. Banyak sih kenakalan yang gue pernah lakuin. Waduh, pancing ya. Iya, bolos lah, nggak bohong, tapi ulah nggak bohong ke orang tua kamu lah. Ya kalau ya mungkin kayak ngerokok gitu. Nakal tapi itu tuh kayak misalkan aku pacaran gitu, terus menurut aku itu berlebihan dan aku anggap itu nakal. Paling kayak apa ya, ngomong kasar, kayak dulu tuh nggak berat banget ya aku ngomong kasar waktu zaman SD. Aku pertama ngomong kasar tuh ingat banget waktu zaman SMP dari kelas 2. Terus karena ya pergaulan, salah pergaulan dan terjadi. Kenakalan mungkin nggak bisa diceritain semua ya, atau ya salah satunya dulu kedua sekolah sekitar SD kelas 5 sampai SMP kelas 8 semester 1 mungkin gue dulu gak tau kenapa ngerasa malas buat sekolah aja gitu, jadi malas buat datang ke sekolah, gak tau karena apa, bukan karena temannya bandel atau apa ya, ini karena emang dari diri sendiri aja gitu, karena malas gitu. Terus ya mungkin bisa dibilang hampir naik kelas, sempat dimarahin guru juga gara-gara jarang masuk sekolah, UN nilainya jeblok, bukan UN, waktu TO-nya mungkin. Alhamdulillah pas UN ada peningkatan. Kalau mungkin ini kita sama kayak dulu, mungkin waktu sekolah istilahnya dalam bahasa Sunda maba kalau nggak bolos sekolah. Gue pernah bolos sekolah itu sebulan ya, pernah masuk cuma berapa, seminggu mungkin dari sebulan gue masuk, sisanya gue bolos sekolah ya, udah sih. Berbohong sih. Oh iya, jadi cerita nih. Jadi waktu itu kan aku bilang ke mama tuh, "Ma, aku main sama si ini." Tapi nyatanya aku bukan sama si itu. Terus bilang janji pulang tuh jam ya sebelum isya udah pulang, 15 sampai jam 11. Itu dulu waktu pas masih kecil, bayangin Lia yang masih kecil gitu, cewek apalagi gitu, pulang malam gitu. Kayaknya nakal gitu. Di umur yang berapa tahun ya? 15-16 tahun gitu waktu itu. Jadi kan kalau misalnya kan udah mau pulang malam dia sama tetangga gitu. Jadi terkesan kayak ngerokok. Kalau mabok-mabokan, kalau disengaja belum pernah, alhamdulillah. Tapi kalau pas nggak disengaja pernah. Nggak disengajanya juga karena nggak tahu, dikira teh itu teh Presti, soalnya di dalam botol Presti. Jadi aku minum, taunya
Menurut saya ada yang hal yang paling kenakalan remaja itu yang pertama emang nggak luput yang namanya itu alkohol. Terus saya juga dulu pernah waktu SMK atau sekolah itu atau waktu saya waktu praktek kerja itu pernah ngerasain yang namanya itu obat-obatan kayak gitu. Dan ya emang kalau saya pernah kerja gitu ya, praktek kerja di Jakarta. Di Jakarta itu emang kelihatan itu emang kota yang keras gitu ya, dengan beribu-ribu pergaulan yang ada gitu. Saya juga pernah yang namanya itu ya harus dibilang kayak seks bebas gitu. Karena laki-laki nggak akan jauh dari kata rokok. Itu yang pernah saya alami, itu merokok. Atau dengan hal apa? Ya penasaran. Yang pertama, mencoba. Awalnya dari mencoba. Makanya jangan tergiur dari kata mencoba. Hati-hati itu ya. Banyak sih minum. Pertama, ngerokok, tato. Hal yang paling nakal buat aku sih ngelakuin seks bebas ya. Itu yang paling nakal menurut aku. Aku agama Islam. Di Islam kan itu diharamin udah jelas ya. Itu haram banget. Terus orang tua sama sekali melarang aku pacaran dulu. Cuma karena aku yang ingin ngerasain rasanya bebas, ingin ngerasain pacaran. Dan akhirnya ya aku salah gaul, salah berteman, salah cari pasangan. Dan akhirnya kayak aku mengenal minuman, mengenal rokok. Akhirnya aku kenal seks bebas itu karena pacar aku itu. Kayak dia menurut aku cobain deh, ini tuh rasanya enak gitu. Ya kayak otomatis pikiran aku cuci dong kan ya, kecuci. Dan yaudah sih kenapa enggak, aku pengen nyoba juga. Dan pertama kali aku nyoba ya emang rasanya sakit, cuma kesini kok jadi enak dan akhirnya ketagihan. Cuma dibalik itu selalu pasti ada penyesalannya kan. Ya nyesalnya aku buat dosa iya, terus kalau sampai ketahuan ya pasti jelekin nama keluarga kan. Keluarganya. Keluarga sih, tempat nongkrong, tekanan keluarga juga ada, Lingkungan sekitar. Lingkungan terus pergaulannya dia juga. Lingkungan, pergaulan, Pertemanan sih. Ya temen sih kurang. Edukasi sih. edukasi yang pertama ya, itu pasti. Terus yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Gak akan ada lingkungan tanpa pergaulan. Kebanyakan remaja teh berani nakal, berani ya kayak gitu teh kalau ada temennya, kalau ada bareng, kalau banyakan. Jadi yang lebih berpengaruh ke dalam pribadi orang itu dari keluarganya sendiri. Kayak misalkan sesuatu yang paling banyak terjadi itu kan kayak misalkan keluarganya broken atau ada sesuatu yang buruk sama keluarganya, itu bisa mempengaruhi si orang itu. kayak misalkan lingkungan circle dulu kayak gimana, itu secara gak langsung bisa ngebuat atau ngegiring lu menjadi nakal juga tanpa lu sadari gitu. Yang ketiga mungkin yang pasti jauh dari agama gitu, dari yang di atas itu bisa membuat lu secara gak sadar ikut ke pergaulan yang tidak baik. Lingkungan bisa kebantu bagus kalau dari orang tuanya juga udah bagus. Kalau dari orang tua udah bagus, mau lingkungan jelek pasti tetap bagus biasanya. Ibarat katakan pindah air ya pindah wadah, ibarat katanya ya, pindah air pindah wadah. Nah dari situ ya karena seiringnya pergaulan, lingkungan punya begitu, ya pancing lah dengan kata balik lagi yang pertama saya bilang, mencoba dan penasaran itu. Betul, emang banyak sih yang bilang kayak lingkungan tuh yang membentuk elu gitu. Tapi buat aku sih balik lagi ke kitanya juga. Kalau misalnya kitanya bisa punya pendirian, kita punya prinsip yang nggak akan berpengaruh. Gue nggak pernah nyalahin lingkungan gue. Lingkungan gue banyak teman-teman gue tahu gitu. Lingkungan gue tuh iya banyak orang-orang mabok. Tapi si lingkungan itu nggak jadiin gue bahwa gue tuh jadi kayak gitu juga. Faktor yang paling berpengaruh saat gue kayak gitu tuh almarhum ibu gue. Saat ibu gue meninggal, gue udah mulai kayak berani ngerokok, berani bolos, berani ya nipu-nipu gitu ya, ngambil uang tanpa sepengetahuan orang tua. Dan kebanyakan orang tua itu menurut saya tuh mereka terlalu formal, atau misalnya mereka hanya melihat informasi-informasi yang kayak di TV misalnya kayak tawuran, kayak mainan lagi. Nah, mereka tuh mengarahkan si anak tuh jangan melakukan hal tersebut tanpa memberitahu alasannya dan solusinya harus kayak gimana. Nah, itu kan membuat kamu jangan ngerokok, kamu jangan minum alkohol. Buat apa? Mereka cuma bilang ya itu nggak boleh. Nah, itu yang bikin penasarannya tuh. Cukup lakuin apa yang harus kamu lakuin sekarang, jangan lakuin dulu apa yang belum patut kamu lakukan sekarang. Kamu boleh melakukan sesuatu yang menurut kamu sedikit di luar dari zona kamu, tapi asalkan kamu pikirkan lagi kayak kamu bakal menyesal nggak nanti. Jangan gaul menyesuaikan tren sekarang gitu. Sesuaiin dengan apa yang adanya diri lo aja gitu.
porsi kamu di sini, umur kamu baru segini. Kamu tahu kan, di umur kamu segini tuh kamu harus ngapain ibaratnya. Banyak belajar aja lah. Soalnya masih panjang gitu jalan-jalan kita itu. Masih terlalu panjang buat disebut dewasa. Dewasa itu bukan dari umur atau dari apa ya? Dari kepribadian. Saya sering ngeliat orang tua tapi kelakuannya kayak anak-anak. Manfaatin waktu muda kamu tuh, masa muda kamu tuh dengan hal yang lebih bermanfaat aja sih. Soalnya kan mumpung lu masih muda gitu, lu masih lagi masa-masanya lu masih nyari jati diri gitu. Bener-bener lu harus bisa memilah-milah mana hal yang bisa lu ambil, mana yang harus lu buang jauh-jauh gitu. Terus bisa milah, terus bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan sih. Jangan sampai lu nyesel di kemudian hari gitu. Jangan sampai jadi saat ini tuh hari ini, bahkan hari ini pun yang bakal ngebentuk lu di suatu saat nanti gitu. Jadi lu lebih harus berhati-hati kayak gitu sih. Apapun yang kamu lakukan sekarang, apapun yang kamu ambil sekarang, mau main di mana, terserah lu. Tapi imbas baik buruknya lu juga yang ambil. Nakal pada waktunya, pada tempatnya. Jangan sampai telat nakal, kalau mau nakal langsung. Jangan sampai bentar-bentar, jangan sampai tua. Harus mikir ke depannya, terus tahu batas. Jadi itu bakal, terus resikonya akhirnya bakal kayak gimana. Memperbaiki diri lagi, lebih perbanyak hal-hal yang positif, dan gantilah hobimu yang lama menjadi yang lebih baru, lebih di-upgrade lagi gitu. Pesan mah cuma satu sih, apa yang kamu lakuin, apa yang mau kamu perbuat itu harus kamu bisa tanggung jawab. Itu intinya tanggung jawab sih. Kamu mau nakal, kamu mau misalnya mau ngejamret, mau mabok ke clubbing, atau misalnya ya mau narkoba gitu, harus kamu bisa tanggung jawab dan itu tidak mengajak orang lain buat ikut ke lingkungan kamu. Itu sih misalnya. Pendidikan dulu aja, kayak main-main aja dulu, senang-senang sama teman-teman ke hal yang baik gitu. Terus satu sih aku pesan, kalian boleh ngelakuin hal buruk, tapi diimbangi dengan hal yang baiknya juga. Kasarnya Sundanya muka, kalau maneh mau ngambil resiko nakal remaja, ya udah sok gitu. Kalau nggak mau ngambil resiko jangan deh gitu. Takut ntar nyesal, ntar kecewa sama orang tua, kecewa, udah mampus. Sedikit demi sedikit itu pasti akan berubahnya kemana? Lebih dalam lagi ke karakter diri kamu sendiri. Itu sih. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih kreatif lagi dalam melakukan hal apapun, bisa lebih produktif lagi, jangan ngelakuin hal-hal yang nggak perlu lo lakuin lah, yang tidak ada manfaatnya itu jauhin aja, dan selalu bahagia, selalu tersenyum.